dari PBA 1 dari kelompok 12 Filsafat Ilmu. Saya Nabila Zahra Dan saya Nafisa Hidayah ingin membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Sekilas mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam. Persentuhan budaya Yunani dengan Islam bermula ketika orang Arab bergerak menaklukkan daerah bulan sabit. Helenisme kemudian menjadi unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan orang Arab. Berbagai serangan ke wilayah Romawi, khususnya pada masa Harun al-Rasyid, menjadi peluang masuknya manuskrip-manuskrip Yunani. Dan beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya peralihan ilmu-ilmu asing dalam peradaban Islam ada beberapa, yaitu yang pertama, penganiayaan dan pengusiran yang dilakukan oleh kelompok Kristen Ortodoks yang mewakili penguasa Bizantium atas sekte-sekte Kristen yang lainnya, terutama Estoris dan Monopis. Kemudian yang kedua, faktor yang penting yang kedua adalah penaklukan Alexander Agung, yaitu tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi, yang mencapai Mesir, Persia, dan India. Penaklukan ini secara otomatis disertai oleh penyebaran ilmu pengetahuan Yunani ke kawasan-kawasan tersebut. Yang ketiga adalah Akademi Jundi Shapur. Akademi ini memadukan tradisi ilmiah berbagai budaya India, Yunani, Helenisme, Syria, Hebreu, dan Persia sendiri. Kemudian yang terakhir, kegiatan ilmiah bangsa Yahudi juga merupakan faktor signifikan, terutama dalam penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Ibrani dan Arab pada masa sebelum dan awal Islam. Selanjutnya, mengenai pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi secara bahasa ialah keislaman atau pengislaman. Sedangkan istilah Islamisasi yang merupakan kata benda abstrak dari kata Islam yang merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zubaidi dalam bukunya yang berjudul Islam Benturan dan Antara Peradaban menjelaskan bahwa sekularisme terbagi dalam dua macam, yaitu sekularisi objektif dan sekularisi subjektif. Kemudian yang C ialah lahirnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu manfaatnya adalah memberikan kesadaran kepada generasi muslim akan pentingnya mengembalikan kejayaan sains Islam sebagaimana yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Hal yang sangat penting untuk diketahui bersama bahwasannya gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam di Mekah, tepatnya pada tahun 1977 yang dicetuskan oleh King Abdul Aziz University. Ismail Raji Al-Faruqi dan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas merupakan dua tokoh yang memprakarsai wacana atau gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu berarti mengislamkan atau melakukan penyucian terhadap sains produk barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan agar diperoleh sains yang bercorak khas Islami, yaitu yang meliputi iman, kebaikan, keadilan manusia baik sebagai individu dan sosial, artinya sains yang berdasarkan keimanan dengan tujuan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh besar dalam pencetus gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ialah Ismail Raji Al-Faruqi. Nama lengkapnya ialah Ismail Raji Al-Faruqi atau disingkat dengan Al-Faruqi. Beliau lahir di Palestina atau di Haifa pada tanggal 1 Januari 1921 dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1986. Ayah beliau merupakan seorang hakim muslim yang terkenal pada masanya, yang patuh dan taat dan menjalankan perintah agama, dan para ahli menyebutkan melalui ayahnya Ismail Raji Al-Faruqi memperoleh pendidikan agama dan masjid lokal setempat. Berikut beberapa perjalanan hidup Ismail Raji Al-Faruqi. Pada tahun 1926 sampai 1936 Masehi, pendidikan dasarnya dilalui di Colek des Frères di Banon sejak 1926 sampai 1936. Pada tahun 1941 Masehi, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di The American University
Beirut, tempat ia memperoleh gelar BA-nya. Dan pada tahun 1945, beliau masuk ke dalam pemerintahan dengan menjadi gubernur Gallie ketika berumur 24 tahun. Dan perjalanan hidup terakhirnya pada tahun 1986 Masehi, Ismail Raja Al-Faruqi akhirnya pindah ke Universitas Temple untuk menjadi guru besar studi Islam dan sejarah agama. Ini merupakan posisi terakhir yang didudukinya sampai beliau mengembuskan nafas terakhirnya, di mana beliau meninggal secara tragis bersama keluarganya karena dibunuh. Berikut beberapa karya Ismail Raja Al-Faruqi. Pada tahun 1975 Masehi, beliau menerbitkan buku Historical Atlas of the Religions of the World. Dan pada tahun 1986 Masehi, beliau membuat karya dalam bentuk buku yang berjudul The Cultural Atlas of Islam. Dan pada tahun 1985 Masehi, beliau membuat karya yang dihasilkan berbentuk buku yang berjudul Islam. Baiklah, yang berikutnya, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi adalah usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan, dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi kaus atau cita-cita. Selanjutnya, Ismail Raja Al-Faruqi menjelaskan bahwa prinsip tauhid dikembangkan olehnya dalam 5 macam kesatuan, yaitu yang pertama, kesatuan Tuhan, yang kedua, kesatuan ciptaan, yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat, kesatuan kehidupan, dan yang terakhir, kesatuan kemanusiaan. Kemudian, landasan filosofis Islamisasi ilmu pengetahuan ada 3, yaitu secara ontologis, terus secara epistemologis, dan yang terakhir secara aksiologis. Berikutnya, tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan. Berikut beberapa tantangan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu lemahnya masyarakat ilmiah, kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional, tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, kurang memadainya fasilitas di perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi. Ilmuwan muslim terisolasi dalam kancah global, dan yang terakhir adanya birokrasi, restriksi, dan kurangnya insentif. Berikut beberapa ilmuwan muslim yang tidak sependapat dengan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu Abdul Salam, Pervez Hotboy, Bassam Tibi, Abdul Karim Sorus, dan Muhsin Mahdi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.